pelemahan rupiah bukan karena US yang menguat, tapi karena ada aksi jual rupiah dan duitnya dipakai buat beli mungkin Singapura dolar. Kan gitu. Kalau nggak Singapura dolar terhadap rupiah nggak mungkin terus naik. Saya melihat negara yang ada internal problem, dia akan melemah kepada US dollar walaupun US dolarnya tidak menguat. Itu satu. Itu kelihatan di grafik. Nah ini impact ini akan terasa dalam skala besar dan lama-lama sekalinya langsung berasa habis-habisan nih. Masyarakat yang menengah jadi masyarakat miskin semua. Nah, ini yang kita nggak mau kan terjadi sebenarnya kan. Kita harus sangat hati-hati di sini. Udah gitu trust dari yang luar, pengusaha juga mengecil dong. Mengecil Indonesia. Dan per detik ini kita bicara itu udah 17.509 kemarin dan hari ini tuh dijual di bank selama itu 17.600. Iya. Target gua itu adalah 18.050 sampai 18.220. Lu gila. Ini gue tadi cuma mau denger doang secara ini gue jadi penasaran juga kemarin pengen ngulik-ngulik nih. Kalau misalnya sekarang gini, kita kan nggak tahu ya kalau dari sisi bentuk dan kemampuan yang kita ngelihatnya kayaknya dia punya speed yang jauh di atas kita, ya kan? Yang kemampuan teknologinya jauh di atas kita lah. Karena bentuk benda terbang yang kita punya harus punya syarat-syarat secara sains, ya kan? Sains menurut bumi karena punya gravitasi. Ya. Jadi syarat untuk terbang adalah anti-gravity-nya versi manusianya. Ya. Adalah syarat terbangnya baling-baling, sayap untuk aerodinamiknya, kemudian dengan roket. Nah, benda yang disebutkan ini tanpa hal-hal itu. Apakah dan tapi dia juga bisa anti gravity. Bisa. Bukti. Misalnya bentuknya kayak piring nih. Oke, mungkin dia ada roketnya. Kalau piring udah ada yang bikin. Bisa terbang. Udah direplicate. Kalau yang flying sources udah umum, udah dibikin. China juga punya. Yang kayak tadi yang Tic Tac itu? Ya Tic Tac itu 2003 kan mereka baru bikin kan. Paling mirip sama Zeppelin nih. Ya kayak balon udara Zeppelin, tapi kan dia ada mesinnya. Ada mesinnya. Itu balon udara yang airship itu namanya. Itu maksudnya airship. Kapal udara. Itu cara terbangnya ada di gasnya, massa jenisnya lebih ringan daripada udara kan, jadi naik kan. Itu kan airship istilahnya, bukan aircraft, bukan airplane, airship ya. Sekarang pun udah nggak ada yang pakai Zeppelin. Masih ada. Di Amerika ada turnya. License-nya juga masih bisa ada training. Bukannya dulu pernah dianggap berbahaya tuh yang pernah kebakar jatuh. Di Amerika masih ada. Nah, jadi kan dari sini kan kita tahu kenapa nggak dibuka dari dulu, karena akan menjadi konflik sosial, budaya, agama, chaos, Pak. Dan apa namanya? Gue penasaran nih. 162 file itu isinya apa aja? Penampakan, laporan, pengakuan, statement. Nah, kita kan sekarang masih ribut orang Indonesia itu Hollywood lah, landing di bulan. Lu tahu nggak setelah Neil Armstrong itu ada berapa lagi yang mereka ke bulan? Nggak di reveal itu? Ada. Di reveal coba cari. Jadi itu ada 17 trip atau ada 17 atau 18 trip setelah Neil Armstrong pada ke bulan semua. Neil Armstrong itu baru awal. Sisanya banyak. Tapi yang kemudian naik ke permukaan ini Neil Armstrong, sama sekarang baru kan? Ya katakan mereka nggak percayalah gitu, misalnya itu bohong. Cuma yang second, third, fourth itu mereka pada ke bulan semua. Mereka survei di situ dan banyak ada ilmuwan Rusia, China segala macam kan. Nah sekarang China sih belum waktu itu kan mereka nggak boleh, sampai akhirnya kan China bikin sendiri. Kayak NASA-nya sendiri kan. Nah sekarang kalau kita perhatikan salah satu report dan statementnya mereka adalah terjadi yang namanya momen di mana mereka ngeliat laser di atas. Itu Buzz Aldrin. Nah dia bikin statement report resmi itu. Nah itu salah satu yang ada di 162 file. Statement, perucapan, transkrip pembicaraan antar mereka sama Houston itu ditulis di situ. Tadi kan lo bilang bahwa sudah ada komunikasi. Komunikasi itu apa namanya, jenis gimana tuh maksudnya komunikasinya? Yang mana nih komunikasinya? Maksudnya kan berarti udah ada antara hubungan lah ya. Hubungan ya. Itu jenis komunikasi kan dengan data, dengan itu yang kita nggak tahu. We have no idea gimana mereka berkomunikasi. Datanya belum leak. Nah ini yang kita harapkan. Leaking information bukan leaking. Disclosure berikutnya adalah selama ini tuh apakah kita sudah berhubungan dengan mereka, teknologi apa yang kita sudah belajar dari mereka, itu yang kita harapkan keluar nanti. Itu yang kita harapkan. Karena kan bahasanya juga beda, entah mungkin dia pakai kode atau apa gitu. Dan
Kodenya juga mungkin nggak sama gitu Bisa kan. nggak sama. Dan yang harus kita tahu adalah, lu pernah riset nggak AI itu dimulai pengerjaannya mulai kapan? Yang gua tahu AI itu baru mulai menunjukkan keberadaan itu 5 tahun belakangan. Ya, sekarang kalau kita lihat AI itu cikal bakalnya dari tahun 1950-an. 50. Awalnya itu dimulai dari situ. Mereka sudah mendevelop. Oke, dan itu 3 tahun setelah Roswell. Gitu. Oh iya. Nah, terjadinya Roswell itu men-trigger penciptaan transistor, kalau nggak salah. Roswell, Ya. radio transistor. Transistor, coba ya, gue lihat data gue. Harusnya pada saat itu. Ini menarik nih. Jadi pertanyaannya kenapa pada saat itu? Berarti sudah terjadi exchange information ketika Roswell terjadi. Karena Roswell itu tidak mati barangnya. Yang hancur pesawatnya itu emergency landing. Bapak AI yang dimaksud maksudnya ya? Bapak AI atau juga mungkin mesin berpikir belum seperti AI sekarang, itu udah dikembangkan tahun 40-50-an. Yes, itu yang gue bilang cikal bakalnya. Oke. Tapi AI yang generative AI istilahnya ya. Generative AI itu kalau istilahnya itu mungkin saya salah tapi tolong dikoreksi. Generative AI itu baru dikembangkan, diperkenalkan ke publik. Lu benar 5 tahun itu sejak COVID. Bersamaan dengan Space Force itu dibuat. Tapi eksperimen AI dimulai tahun 50 sampai 70. Yes. Oh, iya benar. Dan yang membuat konsepnya itu Alan Turing. Ya. Alan Turing ini yang main juga Cumberbatch juga nih. Sama-sama juga sama yang main Oppenheimer. Menarik ya? Menarik banget ya. Kok bisa begitu? Dr. Strange loh itu. Dan ya ini benar nih, transistor sama microchip itu dibuat setelah Roswell. Microchip kan di Taiwan. No. Taiwan kan dia produksi ide tentang penciptaan microchipnya sama transistor itu setelah Roswell. Oh gitu. Cuma pengembangan microchip terbesar di Taiwan. Ya, artinya kan setelah itu kan kayak AI sekarang kan China juga bikin dan seterusnya. Tapi kita kan selalu ngeliat cikal bakalnya itu kalau kita follow the timeline. Nabi Adamnya lah ya. Ya, Nabi Adamnya itu setelah Roswell. Jadi banyak quantum leap setelah kejadian Roswell itu, banyak quantum leap. Penasaran ya jadinya. Itu kan radio transistor baru diadakan ya, berarti itu Tesla dong ya. Ada Tesla di tahun itu, Tesla dong. Oh, beda. Kalau Tesla kan murni fisikawan dan dia ngomongin listrik kan. It's two different thing lah. Dia kan radio frekuensi juga tuh. Penasaran jadinya. Ini jadi nyambung kemana-mana nih guys ya. Jadi ini jujur ya, kita ngobrolin ini sambil searching saya nih. Karena banyak yang kepo-kepo gitu. Nikola Tesla, kok Teslanya keluar jadi itu sih? Jadi kalian yang pecinta konspirasi teori pasti paham lah maksud gua gitu. Kayak lu nggak bisa segala sesuatu yang minta hitam putihnya, ya nggak mungkin lah. Kalau semuanya harus hitam putih, lu nggak percaya, ya nggak ada yang namanya intelijen kan? Iya. Tapi memang pembahasan di sini nggak mungkin di hitam putih. Kalau hitam putih kan semua udah fak. Justru kita ngebahas sesuatu yang di luar itu. Oke. Beliau juga Tesla itu juga tahun tapi di 18-an. Beda ya. Beda. Nikola Tesla konsepnya beda. Nah, dari sinilah kita akan tahu kalau misalnya kita lihat ya, jadi tahun 2003. Nah, pernah nonton film Terminator kan? Ya. Itu bicara tentang Skynet. Ya. AI yang membelot. Lu bisa bayangin. Oh iya, itu udah AI itu ya. Tuh, AI. Padahal belum keluar kan AI-nya. Tahun 2003, Bos. Bahkan tahun 92 waktu Terminator 2 itu udah ngomongin tentang Skynet. Iya, mereka Skynet. Jadi yang dari masa depan balik lagi ke masa lalu kan. Iya. Karena dunia dikuasai oleh Skynet. Nah, Skynet itu adalah AI yang membelot. Yang sekarang lagi ditakutkan bahwa AI ini bisa men-take over manusia. Berarti film Iron Man yang siapa tuh namanya? Iron Man ada tuh yang kemudian teknologinya dia kan temen teknologinya tuh, yang siapa namanya? Siapa sih sosoknya tuh? Jarvis ya. Udah pinter, kemudian jadi Iron Man-nya jadi musuh tuh. Ultron. Ultron itu kan kayak AI deh. Saking pinternya, terus dia nggak bisa dieliminate gitu. Maksudnya udah menguasai semua teknologi.
Nah, itu kayak gitu kan kayak gambarnya gitu. kan? Pertanyaannya adalah itu kan zaman sekarang. Terminator dulu kita nontonnya masih pakai laser disc gede, bro. Ah, iya betul. Itu udah ngomongin tentang AI yang membelot. Terus yang gua kejar lagi adalah lu bisa dapat ide itu dari mana kalau bukan dari exchange daripada non-human intelligence yang udah tahu. Iya ya, kayak film-film UFO juga kan kayak obrolan kita ini. Itu kalau kita nonton film UFO ini kayak udah kejadian. Ya. Misalnya kayak Independence Day. Yes. Ada Battle Los Angeles tuh yang paling relevan. Battle Los Angeles tuh nonton. Itu kayak gue nonton. Ya itu. Iya Battle of Los Angeles kan alien datang terus kemudian pasukan Amerika. Iya dan itu kan awalnya kan udah bukan the first encounter itu. Kalau Battle of Angeles kan udah hidup bersama kan sebenarnya. Terus kemudian ada yang jahat dan seterusnya. Itu penggambaran kalau bisa terjadi. Dia bisa terjadi dan sebagian orang bilang that's real. Itu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi di film kan. Tapi kan masih classified gitu. Kejadian di mana itu? Ya berarti kan kalau orang bilang sudah terjadi itu it happening now, udah terjadi tapi tidak secara gamblang gitu. Orang akan bilang gua gila, but this is not crazy kalau lu udah pernah ke negara barat. Lu bisa lihat apa yang mereka lakukan. Dan you will understand apa yang gua maksud gitu. Dan mereka bersama-sama untuk kayak oke, kita nggak disclose. Nah sekarang nih era of disclosure ini kan era of disclosure ini menjadi tanda tanya. Ini kan pasti udah ada agreement dong dari dua belah pihak gitu. Oke, disclose. What next? Nah yang gua ngeri itu what nextnya. Chaos apa yang bisa terjadi misalnya. Dan apakah disclosure ini juga supaya mencegah jangan sampai eskalasi perang Iran sama Amerika ini berlanjut sampai nyabet ke negara Korea dan karena Korea Utara kan udah warning kemarin. Kalau sampai Kim Jong Un meninggal gua akan launch nuklir kan gitu. Itu udah ada ancamannya loh. Maksudnya kalau Kim Jong Un ditarget, dibunuh. Korea Utara akan tembak nuklir langsung. Emang ada kemungkinan dia ditarget? Kalau sampai dia bikin statement kayak gitu, berarti kan intelnya mereka kan udah denger. Ada apa? Ini yang kita nggak tahu kan. What's the reason behind perang-perangan ini semua gitu. Soalnya kalau apakah kemungkinan Kim ini dibidik? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadinya karena Khomeini aja dibidik kan. Kena gitu ya. Ya. Karena terduga punya nuklir. Ya. Sedangkan Kim udah jelas punya nuklir. Ya, udah jelas punya nuklir. Tapi dia nggak ada minyak, jadi kecil kemungkinannya. Ya tapi kan kalau misalnya semua yang punya nuklir itu target bukan cuma Kim. Ya. Ya kan? Si Cina juga. Pakistan juga nih. 10 Mei 2026 beritanya, New York Post. North Korean Constitution now requires nuclear missile strike if Kim Jong Un is killed by foreign power. Nuklirnya diarahin kemana? Siapapun yang dianggap membunuh. Ini 10 Mei 2026. North Korean Constitution now requires nuclear missile strike if Kim Jong Un is killed by foreign power. Apa nggak jadi perang dunia nuklir? Ngeri guys kalau sampai kejadian. Nih beritain. Ngapain tiba-tiba bikin statement begini? Constitution loh. Konstitusi loh. Bukan ini logika yang kalau 10 tahun yang kemarin kayaknya nggak mungkin ya. Ibaratnya rilis UFO ini juga kan ya tadinya kita pikir nggak mungkin, tadi dirilis jadi nyata dan kemungkinan nuklir bisa terjadi ini buktinya sampai resmi juga ngeluarin kan. Ini kan dia mendeklar. Berarti lu dia coba-coba sentuh presiden gue bom nuklir lo. Dia punya ada indikasi akan melakukan itu. Nah, intelnya kan gerak kan. Intelnya jalan. Ada kemungkinan Kim Jong Un ditarget kan gitu. Kalau enggak ngapain? Iya. Ya kita kalau semua damai-damai ngapain dia harus bikin story begitu? Iya. Resmi lagi. Tuh. Berarti You see the link sekarang dari penjelasan gue bahwa ini semua tentang nuklir. Munculnya Roswell setelah bom atom. Terus ada beberapa bukti bahwa misilnya Amerika disable sama UFO lewat gitu kan. Nah terus kemudian kita lihat perangnya Amerika sama Iran ini mengeskalasi kemungkinan adanya perang yang lebih dalam yakni adalah nuklir. Ya siapa tahu kalau misalnya udah buntu kan bisa terjadi. Bisa jadi. Nah sekarang gue mau tanya dulu nih, Area 51. Ini kan kayak area yang classified ya. Orang nggak bisa ke sana. Kalau nemu bukti mengenai UFO dibawa ke sana. Tempat penelitian, tempat bengkel segala macam yang nggak boleh semua orang bisa
dimasukin, Ya. gitu. Tadi lu bilang bahwa nggak bisa diakses, lain dengan pesawat itu, gitu. Atau yang mobil kendaraan militer pastinya. Iya berarti kan hanya untuk orang-orang khusus. Oh kan? iya. Pertanyaan pertama, kenapa Area 51? Area 51 itu sebenarnya bukan untuk bengkel UFO, tapi di situ adalah tempat untuk mendevelop senjata-senjata rahasia, termasuk kapal-kapal yang kayak tadi yang rahasia itu di Area 51. Tapi beberapa miles, puluhan mile, aku nggak inget exactnya, dari Area 51 itu site-nya. Jadi bukan di exact Area 51-nya. Oh. Gitu. Tapi kalau yang di bukti-bukti ini nih ada yang di Area 51 atau? Gua belum cek semua 162 file. Tapi kalau orang lihat sih nggak sih Area 51 itu apa? Ada yang lihat gak sih itu? Nggak bisa. Nggak bisa Cuma ya? pagernya doang. Kan waktu itu gue pernah lihat di Instagram katanya orang terbang di atas Area 51. Boleh? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Restricted area. Lu nggak bisa masuk di dalam radius berapa. Restricted area itu soalnya. Lu di intercept F-16 aja. Raptor intercept. Suruh turun tuh. Oh. Nggak bisa. Ini soalnya jadi kayak semacam apa namanya? Momok gitu ya. Dari image ya. Iya. Iya. Banyak sih. Banyak kayak Blackbird yang SR-71. Itu kan dibikinnya di situ. Tesnya di Area 51. Oh. Dan juga banyak. Sebenarnya juga banyak penampakan pesawat-pesawat yang aneh buat manusia. Yang dikira itu pesawatnya alien. Tapi sebenarnya udah man-made. Oh. Itu dibikinnya di Area 51. It's okay. Yang gua pusingin itu bukan masalah pesawatnya bentuknya seperti segitiga atau apa, itu bisa buatan manusia. Cina juga bisa buat. Pertanyaannya adalah, lu tukar teknologi itu informasinya kan pas dari mana? Poinnya itu. Yang ada kemudian kecepatannya yang swut gitu kan? Ya, yang melawan gravity, beloknya bisa aneh-aneh. Itu bisa jadi sudah man-made. Bisa tuh kita. Udah bisa man-made. Nah, kan research lab-nya itu kerja sama siapa lu? Cuma kan kalau memang sudah ada pembuatan manusianya, pasti yang pertama kali bikin kemungkinan besar pasti adalah Amerika. Ya kan? Ya. Kalau udah punya, pasti dipakai untuk perang Iran pasti ya? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kan Iran itu kan seperti yang gua ngomong periode sebelumnya gitu ya. Iran itu bukan perang-perang yang beneran perang yang kayak Battle of Angeles gitu. Oh. Itu bisnis yang mengatasnamakan perang. Buat bisnis sampai hari ini mana ada sih tembak-tembakan? Bener kan gua ngomong? Di mana-mana gue bilang ini perang bercanda, bentar juga selesai. Perang itu cuma awalnya doang, ke tembak-tembakan, bunuh-bunuh orang, selesai. Habis itu urusannya perang sesungguhnya Selat Hormuznya. Ini enggak 2 minggu yang lalu atau minggu lalu Trump cabut pasukannya, ingat ya? Iya. Terus udah gitu aja selesai gitu. Udah gitu aja kan. Sekarang diskusinya apa? Sekarang masalah politik, masalah apa? Perjanjian damai lah, masalah apa? Selat Hormuz yang ditembakin kapal sipil kan ngangkutin minyak sekarang. Ngapain dia harus pakai SR-71 turunin ke situ? Orang ini bukan perang beneran. Orang pasti akan komen, wah perang masa gitu nggak bisa. Ya memang itulah dunia kejahatan itu kan bisnis. Nyawa orang mah cuma hitungan angka doang, nggak peduli nyawa orang. Jadi semuanya sih masalah cuan sebenarnya. Iya masalah cuan kan. Itu terbukti kan, omongan gue terbukti sekarang bahwa tiba-tiba Trump narik pasukan perang apaan coba? Tiba-tiba narik pasukan lu ngapain kalau gitu? What's the point? Ya, capek-capek udah arahin ke sana segala macam. Berapa orang yang meninggal? Ayo. Iya. Peduli? Kagak peduli. Yang penting Selat Hormuznya gue kunci sekarang. Sekarang kan yang perang sesungguhnya kunci-kuncian Hormuz. Perang harga minyak ujung-ujungnya. Terus ngapain ngeluarin pesawat Tic Tac atau SR-71 ke situ, kagak ada gunanya. Out of context ya dia. Iya, out of context. Iya dong. Kan bener, nalar kita mesti ke sana gitu. Jadi maksudnya kalau sekarang ini justru sebenarnya ada acting itu. Bukan acting. Jadi perang itu dipakai sebagai alasan untuk awal negosiasi. Ya, yang perang sesungguhnya sekarang menghadapi rupiah yang makin hari makin melemah. Itu bagaimana aja 17.000. Oke, kita dari OVO sampai gue tertarik juga nih dengan pembahasan 17.000. Bagaimana ini rekor lo kita. Jadi kan di channelnya Astronaci juga, dan waktu itu kan kita juga sempat bahas sedikit 17.520, 550 itu target gua kan. Dan per detik ini kita bicara itu udah 17.509 kemarin, dan hari ini tuh dijual di bank selama 17.600. Iya. Target gua itu adalah 18.050 sampai 18.220. Lo gila. Iya. 18.000 apa? 18.050 sampai 18.220. Naik sepeda aja gitu. Itu parah.
Parah. Tapi setelah itu Hah? bisa cool down, nggak ada masalah. Menguat Alasannya lagi. apa cooldown? Ya kalau kita lihat sih tensi geopolitik ini mungkin nanti berakhirnya di Juni minggu kedua, minggu ketiga. Kelihatannya di situ. Sama-sama capek ya. Sama-sama ya mungkin udah ketemu kesepakatan lah gitu ya gitu. Mau main apa kan ini kan permainan. Ya. At the end permainan harus selesai juga. Ya. Nah buat teman-teman yang nggak setuju ya terserah. Tapi lu akan perhatikan mungkin tahun depan lu akan sadar ya yang diomongin sama Gema ini bener gitu ya. Ya. Ya ini permainan kan at the end ada endingnya. Yes, Nanti iya. akan cari mainan baru. Ya. Nah gitu loh. Nah sekarang kalau kita bicara ending di situ, lalu kita akan lihat rupiah ini bisa recover nggak? Yang gue lihat kemarin adalah rupiah melemah ini bukan karena aksi jual dolar, tapi karena rupiah melemah ini bukan karena aksi beli dolar, tapi karena aksi jual rupiah. Dari mana gue tahu? Kenapa jual rupiah? Nah ini, jadi kan gini, rupiah bisa melemah kalau dolar terlalu kuat kan? Ketika gue ngelihat DXY itu adalah indeks US dollar, dia sideways pak, dia nggak kemana-mana. Rupiah melemah. Lalu gue compare US dollar sama Jepang yen. Jepang yen juga melemah. Kita tahu Jepang yen itu kemarin lagi sibuk masalah interest rate dan seterusnya. Internalnya ada problem. Tapi kalau kita perhatikan US terhadap Swiss franc, US terhadap euro, kebalikan. US-nya melemah, euro-nya menguat, Swiss franc-nya menguat. Dengan begitu saya melihat negara yang ada internal problem, dia akan melemah kepada US dollar, walaupun US dollarnya tidak menguat. Itu satu, itu kelihatan di grafik. Kedua, kalau gitu, kalau orang tidak beli dolar, tapi orang jual rupiah, larinya kemana? Kan gitu logikanya. Ternyata kalau lo lihat SGD IDR, Singapura dolar 13.750. 19.000? 13.750. 13.000. Itu naik juga ya? Bentar lagi Singapura dolar udah kayak Amerika 2-3 tahun yang lalu. Waktu kita tuh sempet ramai waktu rupiah dolar menyentuh 14.000. Sekarang Singapura sudah 14.000. Kita makin ditinggal rupiah. Nah, artinya apa? Kenaikan pelemahan rupiah bukan karena US yang menguat, tapi karena ada aksi jual rupiah dan duitnya dipakai buat beli mungkin Singapura dolar. Kan gitu. Kalau enggak Singapura dolar terhadap rupiah nggak mungkin terus naik. Chartnya tuh 45 derajat up. Itu berarti demand banyak. Nah, kembali ke pertanyaan lu. Kenapa orang jual rupiah? Domestic problem. Jadi trust internal yang kurang. Gitu. Dari sini kita mitigasinya. Kenapa orang rupiah di dump? Apakah dia beli dolar? Oh US dollar fine aja, nggak menguat juga. Di situ-situ aja 98, 100, 97, 96 balik lagi. Berarti buangnya ke Singapura. Ke Singapura ternyata kalau gue lihat larinya ke Singapura tuh. Dugaan ya. Obligasi juga yieldnya nggak naik gede. Artinya bukan juga pindahin dari mata uang rupiah, tapi ya nggak juga. Kalau mata uang rupiah obligasi kan juga rupiah gitu ya. Harusnya tetap oke. Tapi ini benar-benar ada sell off. Tapi yang menguat cuma Singapura aja? Singapura menguat terhadap Indo. Malaysia juga menguat, udah 4.420 atau berapa sekarang? Wih, ringgit. Ya berarti buangnya ke sebelah-sebelah itu. Ke sebelah-sebelah. Berarti kan kita nanti akan jadi mata uang yang benar-benar paling sak satu Asia Tenggara kan. Sekarang kita udah nomor 5 kan terlemah kalau nggak salah di itu. Wah. Jadi kalau kita mitigasi resiko tentang global ini ya berarti 17.750 sampai 18.000 dulu. Dan waktu gua bikin angka ke 17.500 itu gua kasih window 4 sampai 6 minggu. Ini baru 3 minggu udah nyampe. Udah jangan bikin lagi bro, ntar kejadian yang bilang 18.000 lagi. Diintervensi 2 kali loh sama BI lo. Gak mempan kan? Berarti makin berat dong APBN kita nomboknya. Berat. Udah berapa sih sekarang? Nah itu gua belum lihat datanya, tapi yang jelas kan utangnya udah 10.000 triliun sekarang. Sekarang per barel berapa? Per barel sekarang 89 ya? 90-an ya, antara segitu deh. Itu juga udah tekor lagi. Kan APBN kita tadi per barel 70 kan? 70 ya. Ini guys, kita mungkin belum bikin UFO dulu. Ini dulu beresin. Ya inilah dia yang membuat mungkin kita harus berjaga-jaga juga ya. Ditambah memang hal ini mungkin banyak yang rasa belum ada impactnya. Belum berasa sih. Tapi nanti 101 bro. 101 sekarang. 101? Ya. Aduh jauh banget. Hampir setengahnya itu bro. Itu 101 sekarang. Hampir setengahnya tuh. Iya.
Nah itu ini impact ini akan terasa dalam skala besar dan lama-lama sekalinya langsung berasa habis-habisan nih. Kita bisa jadi masyarakat yang menengah jadi masyarakat miskin semua. Nah, ini yang kita nggak mau kan terjadi kan, sebenarnya kan. Kita harus sangat hati-hati di sini. Udah gitu trust dari yang luar pengusaha juga mengecil dong. Mengecil. Indonesia. Ya tapi segelap-gelapnya pasti nanti Tuhan tolong ada titik terang. Iya, emang naik turun. Makanya kan saya juga kepada subscribernya Bro Ari, saya menghimbau mari kita doakan. Kita doakan negara ini agar lebih baik. Di tengah semua kekurangan Pak Prabowo juga lebih baik. Janganlah terus dihujat masalah MBG, masalah apa segala macam. Ya MBG itu bagaimanapun kan juga kembali kepada masyarakat toh. Duitnya nggak dibawa keluar. Itu aja intinya dulu. Ya kita doakan MBG banyak manfaatnya. Terus juga situasi eksternal itu tidak terlalu berdampak. Ya let's pray gitu. Sekarang lagi memang mungkin dengan pendapatan turun, penghasilan turun, jadi tersupport dapat makannya gratis ya kan. Iya. Tapi ini hal yang perlu kita sikapi bersama semua yang kita obrolin segini. Yang kita obrolin adalah jaga-jaga. Ya, kalau ternyata benar ada yang lain di luar manusia, kita udah siap apa? Kedua, kalau ternyata ekonomi kita benar-benar terpuruk, kita juga udah siap apa? Ya. Nah, itu dia guys. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta yang udah ada di lapangan. Ya. Nah, advice lo apa nih terakhir? Advice gua adalah jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tidak terbatas. Karena masih banyak yang kita belum tahu. Ya. Terus kedua adalah perbanyak literasi intelektual dan jangan jadi orang yang skeptis gila gitu. Semuanya diskeptisin, lo nggak akan maju, ya kan. Terus yang ketiga adalah sekarang ini situasi lagi sulit. Kalau buat teman-teman yang sedang kerja, ya pastikan lu stay lah di kerjaan lu walaupun nggak enak atau apa sementara karena susah nyari kerja. Dan buat yang bisnis, pastikan berbisnis lah yang baik gitu. Jangan sampai lu bikin satu kesalahan yang sampai akhirnya kolaps. Karena mau bangkit lagi susah zaman sekarang. Oh, jadi keputusan bisnis itu harus hati-hati manuvernya. Harus hati-hati dan fokus kepada gimana caranya lu bisa dapetin cash yang banyak, ya kan, liquid. Jangan terlalu over invest di tempat-tempat yang nggak liquid. Giliran nanti bener-bener ini ada chaos. Duit kita tuh kan sekarang nyangkut. Kalau nyangkut hilang kan? Lu nggak akan punya cash. Nyangkut hitungannya hilang. Ya hilang. Sebelum balik. Hilang. Even sekarang misalnya kita taruh di sistem perbankan, kalau terjadi chaos gara-gara kayak gini, sistemnya offline semua, duit lu hilang semua. Walaupun kita punya duitnya. Tapi hilang kan? Pencatatannya doang yang kita punya. Fisiknya nggak ada. Terus mau besok mau beli makan nasi goreng pakai duit apa? Nggak bisa. Itu kejadian di Jepang tuh ya. Kejadian. Yang orang udah cashless, gempa gak ada listrik, nggak bisa makan. Duitnya semua ada di sistem. Nah ini apakah pemerintah sudah bikin mitigasi? Jadi ini saran terakhir buat saya kepada pemerintah adalah kalau Jepang sudah bikin mitigasi, Deloitte sudah bikin mitigasi, Indonesia let's do something. Dari Kemhannya dari Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Dalam Negeri. Ya kan, Garda Nasional misalnya, what we need to do, gitu. Ya, dan teman-teman semuanya, salah satu juga yang menjadi pegangan kita dari sisi ekonomi, dari sisi persiapan kita kalau secara militer nggak punya ya. Berarti ada pentingnya kita pegang liquid. Ada pentingnya. Pegang cash. Itu juga baru membuka pikiran gua hari ini kan. Pegang cash apa, Bausan? Dolar? Dolar sama rupiah lah. Ya rupiah kan buat domestik. Kalau dolar kan misalnya ada yang berpikir gua akan ke luar negeri deh mungkin kemana gitu kan. Ya dia punya pegangan gitu. Oke. It's real loh. Ini bukan omong kosong. Atau emas mau beli makan susah juga bro. Kalau emasnya kegedean lo motongnya gimana kan repot juga kan. Oh iya. Ini mas gua taruh di toko nih. Oke, kasih makan gua 2 tahun gitu. Waduh guys, ini membuka wawasan kita ya dengan sesuatu yang mungkin dari kemarin kita nggak tahu ini bakalan menjadi topik kita ya. Tapi setelah dirilis ini, yuk coba kita kulik. Gue juga jadi pengen ngulik nih. Justru gue baru sekarang nih gue jadi podcast sambil ngulik, sambil nyari nih sekarang, sambil nyari apa emang bener. Nggak taunya file-file itu emang ada. Oke guys, ini menarik. Kayaknya kita akan berapa episode lagi ngobrol sama Bang Gema nih. Mantap. Aduh, makasih bro ya. Ya, thank you so much. Teman-teman yang baru kenal sama lu sekarang dari tontonan ini, ngeliat kemana? Ke Astronaci International ya, YouTube-nya di Astronaci YouTube. Astro NACCI Astronaci. Nah, nanti bisa ngobrol sama ke Instagram gua Gema The Billionaire. Kita tuker informasi terus dan gua komit support channel ini untuk informasi A1 ekonomi atau apa, kita diskusi, kita buka di sini. Gas, ada info apa langsung ke sini ya. Siap. Dan kalau mau nanya file-file gimana apa segala macam, tanya beliau nih. Suka dapat info-info yang ada beberapa yang mungkin nggak bisa kita review di sini guys. Dan gue mungkin boleh kasih satu address juga.
Gua punya partner di dunia UFO namanya Bang Sandi. Itu adalah Beta UFO Indonesia. Jadi organisasinya, komunitasnya namanya Beta UFO Indonesia. Silakan nanti bisa ke sosial medianya kalau mau kenalan sama mereka juga. Atau kita ajak duduk ngobrol di sini kali. Boleh, Beta UFO boleh diundang, nanti aku kenalin. Oh ya, tadi artikelnya gue baca kayaknya. Beta UFO. Beta UFO Bang Sandi ya. Gitu. Menarik kalau gitu. Gimana guys? Tinggal tulis kolom komen ya. Pertanyaan mengenai OVO apa aja dikumpulin di situ. Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya. Kalau dirasa menarik, monggo silahkan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.